Oke, teman sekalian, kita mulai yuk. Dan silahkan aktifkan kamera dulu. Oke, silahkan aktifkan kamera dulu, baru kita mulai. Yuk, sebentar aja yuk. Dan tolong yang di kelas segera diingetin untuk bisa segera masuk kelas. Ini baru 40 orang, sekitar 50 orang lagi. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman sekalian yang saya hormati, terima kasih masih semangat siang ini untuk mengikuti kelas kita, kelas kesekian. Hari ini tema yang menarik, kita sudah memasuki pola-pola kritik yang dalam ilmu sosiologi agama yang menurut saya lumayan akan tajam terus. Jadi hari ini kita akan bicara Jose Casanova yang mengkritik banyak pendahulunya, lalu memberikan tesis polarisasi baru di dalam agama. Nanti besok makin menarik, minggu depan ya, menurut saya kita akan membicarakan Ruth Blackruff. Wah, itu juga makin menurut saya dalam konteks pemikiran itu makin seru saja untuk kita bicarakan. Dan nanti terakhir kita akan bicara Brian Eastner ya, yang juga mengkritik teori-teori lama dan menghadirkan teori-teori baru di dalam sosiologi agama ya. Baik teman-teman sekalian, biar tidak lama, sekali lagi saya minta setiap kelompok presentasi hanya 10 menit. Mohon diatur 10 menit ya. Mohon diatur 10 menit biar tidak terlalu lama kelas kita. Oke. Saya akan mulai seperti biasa. Oke. Ya, sebelum ke situ saya ingatkan sekali lagi tugas ya. Saya tidak akan berhenti mengingatkan itu. Tugas silahkan dicicil, catatan sebelum, catatan yang ketika mengikuti kelas silahkan itu akan menjadi nilai UTS. Dan silahkan tugas akhirnya yang 1000 kata mulai dicicil. Saya akan melihat betul ya reasoning dan logika penulisan teman-teman nanti. Jadi silahkan isu apa yang ingin ditulis, gunakan salah satu teori yang kita pelajari ya. Jadi mau menggunakan Jose Casanova nanti yang akan kita bahas ini bagus, menggunakan kemarin Marx juga bagus, menggunakan agama sipil kemarin yang sudah dibicarakan bagus juga. Silahkan pakai perspektif dan pola pikir sosiologi agama atau teori sosiologi agama yang sudah kita pelajari untuk dijadikan perspektif melihat di lingkungan kita, di sekitar kita dan sebagainya. Silahkan mulai dicicil dari sekarang teman-teman sekalian, 1000 kata, dan saya berharap tulisan itu bagus banget. Syukur-syukur nanti kalau masuk dan dimediakan ya. Jadi sekali lagi nanti yang akan saya lihat pertama adalah perspektifnya, apakah betul teori sosiologi agama yang sudah kita pelajari itu bekerja di dalam tulisan teman-teman. Dan yang kedua adalah pengaturan logika atau runutan logik yang akan saya lihat nanti dan akan saya nilai. Selebihnya nanti mungkin di tata bahasa ya. Nah, silakan soal ide apa saja yang ditulis, silahkan Anda bebas memilih apa saja yang ditulis. Tapi sekali lagi tadi apakah perspektif sosiologi agama bekerja apa enggak di situ? Teori yang kita pelajari bekerja apa enggak di situ? Kalau sudah bekerja berarti mata kuliah ini berhasil. Kalau enggak berarti mata kuliah ini gagal. Itu aja sih evaluasinya ya. Jadi silahkan dicicil dari sekarang. Baik teman-teman sekalian, biar tidak lama sekali lagi buat para pembicara, buat para presentator, saya minta hanya 10 menit. Silahkan dipercepat nanti ya oleh moderator agar tidak terlalu lama, sehingga saya nanti bayangan saya sih 1 jam ya kuliah ini, paling tidak lebih sedikit lah gitu. Tapi kalau teman-teman presentasi lebih dari 20 menit per kelompok ya itu risiko seperti tadi ya, yang 1 jam presentasi mahasiswa. That's okay. Baik, kita mulai dari kelas A. Siapa yang hari ini akan presentasi? Saya, Cak. Oke. Siapa yang akan ini hostnya? Saya. Karisma ya, juga? Karisma. Oke, baik. Karisma siapa aja kelompoknya? Kelompoknya Umam sama Siti.
Sudah siap semua itu? Insya Allah. Oke. Sebentar ya. Karisma Yogi Octavia ya. Karisma Yogi Octavia. Oke, silahkan Karisma. Oke, Mas Hajril, Mas Hendra, silahkan teman-teman di kelas untuk diminta untuk segera masuk karena sudah jam lewat ini, masih 61 orang, berarti masih satu kelas lagi belum masuk. Jadi ada 40 orang belum masuk. Ada 35 orang belum masuk. Jadi mohon diminta untuk segera masuk. Baik, silahkan Mbak Karisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 7 kelas Sosiologi Agama A akan mempresentasikan tentang teori public religion Jos Casanova. Di sini kita akan bahas tentang bagaimana profil Jos Casanova, terus konteks lahirnya teori public religion, juga bagaimana asumsi dasar teori public religion, kemudian seperti apa sih konsep teori public religion. Yang pertama, profil Jos Casanova. Jos Casanova ini lahir pada tahun 1961 di Zaragoza, Spanyol. Dia itu seorang ahli dan pakar sosiologi agama yang risetnya itu lebih ke globalisasi agama dan sekularisasi. Dia juga seorang profesor di universitas pertama. Dia juga mendapat gelar Master of Art, terus Bachelor of Art juga. Kemudian kita langsung ke konteks lahirnya. Jadi teori public religion ini kayak sekularisasi pemisahan antara agama dan negara. Ini tuh kayak ada ramalan di abad 19 tentang identitas agama itu kayak akan sirna atau runtuh akibat proses modernisasi dan sekularisasi. Nah, si Jos Casanova ini tuh mengkritik tajam gitu loh. Salah satu bentuk kritiknya itu termuat dalam bukunya yang berjudul Public Religion in the Modern World. Dia melihat bagaimana sebuah kecenderungan peran agama dalam ranah publik di berbagai negara. Kemudian konteks lahirnya yang lain adalah pada tahun 1980 itu muncul privatisasi agama, yaitu kaum agamawan itu mulai menentang legitimasi dan otonomi dunia sekuler. Selama proses sekularisasi ini, agama ditempatkan selama proses sekularisasi ini, agama itu ditempatkan pada ruang marginal dan privat. Kayak agama itu nggak boleh ikut campur ke urusan dunia, entah ekonomi lah, politik atau sosial. Nah, setelah masa itu tuh terjadi pemberontakan terhadap teori modernitas dan sekularisasi. Terus ini tuh dorongan bagi Casanova untuk memikirkan kembali tentang hubungan antara agama dan negara. Dan itu konteks lahirnya peran publik, contohnya kayak agama Katolik di Spanyol yang dari gereja negara menjadi organisasi. Ada juga yang dari Amerika Serikat denominasi publik. Dari sini kita bisa lihat kayak dari pribadi, berarti kan ranahnya itu privat gitu loh. Terus muncul ke publik itu gimana? Selain itu juga konteks lainnya itu si Jos Casanova itu kayak merasa nggak puas dengan pemikir ilmuwan sains sosial yang terdahulu kayak Marx, Weber, Comte. Dia itu kayak merasa nggak puas gitu. Si Jos itu merasa mereka itu
penuh dengan inkonsistensi. Terus tesis mereka itu kayak nggak sesuai dengan kenyataan gitu, nggak sesuai dengan bukti-bukti empiris. Kemudian juga yang ketiga itu sekularisasi mereka itu, tesisnya mereka itu kayak lebih didasarkan pada imajinasi tentang dunia yang diimpekannya gitu loh, nggak sesuai dengan realita yang ada gitu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Siti. Baik, saya akan menjelaskan asumsi dasar dari teori public religion. Peter L. Berger menyebutkan beberapa faktor penyebab sekularisasi, yaitu yang pertama, bangkitnya ilmu pengetahuan yang lebih mengutamakan rasionalitas dalam memandang fenomena dunia. Yang kedua, diferensiasi yang dilakukan oleh lembaga modern. Yang ketiga, pemutusan hubungan antara negara dan agama. Yang keempat, proses migrasi dan urbanisasi serta komunikasi modern yang merubah cara hidup tradisional. Sekularisasi Udah kan? Silakan Mas Umam. Udah. Selanjutnya, Pak. Tadi sebelum itu. Enggak. Tadi slide subna itu. Belum. Nah. Silakan. Dari 3 makna sekularisasi menurut Jose Casanova yang valid yaitu sebagai Yang tadi Mbak, tadi kegeser kayaknya. Tadi sebelum terakhir Mbak Risma. Nah, ya. Oke. Nah. Dari 3 makna sekularisasi menurut Jose Casanova yang valid yaitu sebagai sebuah diferensiasi ataupun sebuah pembedaan. Jose Casanova meneliti bahwasannya di negara sekuler itu yang berusaha memisahkan agama dari ruang publik menuju ruang privat. Tapi dari data statistiknya menunjukkan bahwasannya berusaha tersebut tidak ada penurunan kepercayaan dan praktek agama yang menurun. Ya, itu saja. Mungkin saya kembalikan kepada Mbak Karisma. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan ditutup Mbak Karisma. Bagus. Saya kira bagus ya presentasinya, poin-poinnya sudah mulai masuk. Cuma mungkin penjelasannya maksudnya bagaimana mungkin masih kurang ya, tetapi poin-poinnya sudah masuk banget, bagus. Baik, saya akan berlanjut ke kelas B, 10 menit kelas B. Siapa yang kelas B presentasi hari ini? Saya Cak. Saya Cak. Oh iya, Jadi siapa ini yang akan menjadi hostnya? Mas Heri? Arin Hidayanti Fajrin. Oke, silahkan dialihkan ke Hindayanti Mbak Karisma. 2. Hidayati Fajrin. Oke. Yang namanya Hidayanti Fajrin kedua yang itu Kak, yang Oke, sudah Mbak, silahkan. Silakan 10 menit ya. Nggak bisa dipersingkat ya. Hidayanti Fajrin 2 tadi yang sudah jadi host. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi wabarakatuh. yakni Yahdi Sabila Rasyadi, Marwa Parasmana, Hidayanti Fajrin, dan Purwi Riswanti. Selanjutnya yang pertama yakni biodata Jessica
apa yang akan dibacakan oleh Terima kasih. Selanjutnya biodata Jos Casanova. Jos Casanova lahir pada tahun 1961. Beliau adalah seorang sosiolog agama dengan fokus penelitiannya itu pada globalisasi, agama, dan sekularisasi. Dia adalah profesor di Universitas Georgetown dan rekan senior di Berkeley Center for Religion and World Affairs dan memegang gelar Bachelor of Arts dalam bidang filsafat dari Seminario Metropolitano, gelar Master of Arts dan Doctor of Philosophy-nya dalam sosiologi itu dari Institute for Social Research. Selama tahun 2017, dia menjadi ketua grup negara dan budaya utara di John Wesley Center Perpustakaan Kongres AS. Sayangnya, Public Religion in the Modern World itu telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Jepang, Arab, dan Turki. Pada tahun 2012, Casanova itu dianugerahi Theology Prize dari Salzburger Hochschule sebagai pengakuan atas pencapaian seumur hidupnya di bidang teologi. Baik, konteks lahirnya teori public religion. Nah, teori public religion ini diawali dengan riset dari Jose Casanova sendiri di berbagai negara Eropa seperti di Spanyol yang gereja negara menjadi tanpa organisasi, kemudian Polandia, gereja bangsa, Katolik, dan peran Protestan. Jose Casanova sendiri itu sangat tidak puas dengan tesis sekularisme dari para ilmuwan terdahulu, yaitu Karl Marx, Comte, dan Weber, karena menurut ilmuwan terdahulu itu agama dianggap sebagai penghambat dari era baru dan memasukkan agama ke dalam ruang privat dan meminimalisir perannya dalam ranah publik. Tapi Jose Casanova itu tidak setuju karena baginya sekularisasi adalah diferensiasi bukan privatisasi dan kemunduran. Jose Casanova itu tidak sepakat karena menganggap mereka itu tidak konsisten, tesisnya tidak didukung oleh bukti empiris, dan kemudian tesis sekularisasi ini lebih didasarkan kepada dunia khayalan atau impian dari ilmuwan-ilmuwan terdahulu itu. Sekian dari saya, kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yakni asumsi dasar teori public religion yang akan dibacakan oleh Yani. Padanya akan terserah. Oleh siapa Marwah? Kok belum muncul? Yahdi, kepada Yahdi. Yahdi. Mana nih Mas Yahdi nih? Oke. Maaf sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya PPT-nya ada yang baru ya. Mungkin ini yang belum direvisi. Asumsi dasar teori public religion. Menurut Peter Elberger, sekularisasi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, bangkitnya ilmu pengetahuan yang lebih mengutamakan rasionalitas dalam memandang fenomena dunia. Diferensiasi yang kedua yaitu diferensiasi yang dilakukan lembaga modern. Yang ketiga yaitu pemutusan hubungan antara agama dan negara. Kemudian yang keempat, proses urbanisasi. Migrasi komunikasi modern merubah cara hidup tradisional. Sekularisasi secara mudah dapat kita pahami sebagai pemisahan agama dan negara.
Jadi proses sekularisasi itu sebenarnya agama membatasi diri untuk tidak masuk terlalu jauh dalam mengurusi negara. Kenapa? Karena agama adalah karena negara adalah fenomena duniawi dalam arti sekularisasi tataran kelembagaan. Nah, Jessica Sanova juga berargumen bahwa sekularisasi tidak serta-merta berarti privatisasi agama, yaitu dengan 3 asumsi dasarnya. Yang pertama, jadi Jessica Sanova itu membuat tesis dan tesisnya tersebut dibangun berdasarkan 5 studi kasus, 2 di negara yang ada di Eropa, 2 di negara yang ada di Amerika Serikat, dan 1 di Amerika Latin. Nah, dari penelitian atau studi kasusnya, Jessica Sanova menemukan inti penting bahwa sekularisasi yaitu diartikan sebagai sekularisasi sebagai sebuah diferensiasi. Jadi sekularisasi sebagai sebuah pembedaan. Nah, dalam studi kasusnya tersebut, Jessica Sanova membagi 3 makna atau dimensi dari penjelasan sekularisasi. Yang pertama, sekularisasi sebagai penurunan kepercayaan dan praktik agama. Di sini dianggap sekularisasi sebagai sebuah penurunan dan praktek kepercayaan agama yang ada, dan ini terjadi di negara wilayah Eropa. Yang kedua, sekularisasi sebagai diferensiasi aspek sekuler dari institusi agama, karena agama tidak bisa mendefinisikan semua realitas yang di dalamnya terdapat aspek sekuler. Jadi sekularisasi di sini dianggap sebagai sebuah pembedaan, dan ini yang terjadi di 2 negara di Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga, sekularisasi sebagai marginalisasi agama menjadi bersifat privat. Namun pertanyaan kemudian adalah, benarkah 3 elemen itu terbukti atau benar-benar terjadi dalam dunia modern? Nah, dari 3 sekularisasi menurut Jessica Sanova, makna yang paling valid di era sekarang dari ketiga tesis sekularisasi tersebut adalah yang kedua, yaitu diferensiasi sebagai sebuah pembedaan. Sekularisasi sebagai sebuah diferensiasi atau sebagai sebuah pembedaan. Sedangkan yang pertama, agama mengalami penurunan perannya di bidang ekonomi dan politik itu tidak terbukti. Dan yang ketiga pun, ketika agama mengalami marginalisasi ke ruang yang ranahnya privat, itu juga tidak terbukti. Yang terbukti hanya pada proses diferensiasi. Lanjut. Mohon maaf, ini PPT-nya belum diperbarui, tapi nggak apa-apa, dilanjut aja. Selanjutnya yakni deprivatisasi agama dan publik. Definisi sekularisasi sebagai diferensiasi oleh Casanova diberikan dari hasil temuannya di 5 negara yang berbeda, yaitu negara Brazil, Polandia, Spanyol, Amerika Serikat, yang menunjukkan adanya peran agama di negara-negara tersebut. Jessica Casanova ini melihat adanya deprivatisasi agama dalam ruang publik. Nah, makna deprivatisasi itu sendiri adalah tradisi keagamaan di seluruh dunia yang mana menolak untuk menerima peran marginal dan privatisasi yang telah disediakan oleh modernitas dan teori sekuler. Yang menurut Casanova ada 3 kondisi di mana agama masih relevan bagi negara. Yang pertama, agama yang karena doktrin atau tradisi budaya memiliki akar yang menjadi identitas komunitas atau publik. Yakni suatu negara yang telah memiliki akar sejarah yang kuat tentang keterlibatan agama dalam negara tersebut. Maka negara tersebut akan sulit untuk meninggalkan keagamaannya. Yang selanjutnya, yang kedua, yakni adanya revitalisasi dan reformasi tradisi lama yang masih hidup dan keterlibatan agama di dalam ruang publik. Yakni pernyataan ini mengkritik pendapat Daniel Bell dan Rodney Stark tentang kembalinya yang suci, yang mana pendapat Daniel Bell ini
yaitu adanya revitalisasi dan reformasi agama yang dilakukan oleh negara-negara seperti Iran, Amerika Serikat, Polandia, Nicaragua, dan Brazil. Dan sedangkan yang dimaksud Jessica Casanova tentang kembalinya yang suci ini adalah agama pada waktu sekularisasi akan hilang, sehingga ketika agama itu muncul kembali, ia akan melahirkan agama yang baru. Yang ketiga ya ini adanya faktor-faktor global atau yang disebut oleh Casanova dengan the contemporary global context of action, yakni pada masa globalisasi agama-agama akan cenderung mengambil peran publik ketika identitas mereka sebagai agama universal diperkuat oleh situasi aktual mereka sebagai rezim agama transnasional. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh Yasti. Silakan Mas Yahdi. Oke. Coba kembali lagi di pertanyaan yang sebelumnya. Mengapa agama perlu diferensiasi? Selain sebelumnya. Nah. Terus, nah, mengapa agama memerlukan diferensiasi dalam dunia modern? Sebab jika agama tidak melakukan diferensiasi, tidak membedakan agama dengan negara, dengan sains, dengan ekonomi misalnya ya, tidak melakukan perbedaan, bisa jadi agama itu mengalami kemunduran dan mengalami privatisasi yang sebenarnya. Mengapa? Kata Jessica Casanova, jadi sebenarnya agama itu bisa mundur dari ruang publik dan mengalami marginalisasi ke ruang privat. Itu sebenarnya sifatnya tidak pasti. Itu sifatnya opsional sejarah. Agama akan mengalami kemunduran apabila ia menolak proses diferensiasi modernisasi seperti yang terjadi di Eropa Barat, kata Jessica Casanova. Di Eropa Barat justru dibuktikan berbeda oleh Jessica Casanova. Agama di Eropa Barat itu memiliki karakter yang disebut Caesarpatis State Church, yaitu negara gereja menolak diferensiasi ruang politik dan sekuler. Jadi di Eropa Barat itu kemudian agama mengalami kemunduran. Mengapa? Karena dia menolak melakukan diferensiasi. Berbeda misalnya dengan di Amerika Serikat. Kebangkitan agama dalam bentuk dominasi di Amerika itu menyebabkan tidak pernah ada negara absolut dan kekuasaan gerejawi yang bergabung. Nah, hal ini kemudian menunjukkan bahwa sepanjang agama menerima proses diferensiasi, agama dapat hidup sebagai kekuatan penuh dalam dunia modern. Kemudian yang kedua, mengapa agama relevan dalam dunia modern? Agama tetap memiliki relevansinya dan tetap relevan bagi kehidupan dunia modern disebabkan oleh dua hal. Pertama, negara-negara modern membutuhkan agama. Untuk apa? Untuk menjaga kesatuan nasionalnya dan mendorong transformasi sosial. Jadi pertama itu negara membutuhkan agama. Kemudian yang kedua, para elit agama sendiri itu melakukan reformasi pemahaman keagamaannya. Nanti itu reformasi paham keagamaan itu disesuaikan dengan perkembangan, disesuaikan dengan tuntutan kekuasaan, disesuaikan dengan kehidupan modern. Nah, itu mengapa kemudian agama relevan dengan dunia modern. Kemudian selanjutnya. Terus yang terakhir, nah, catatan penting bagi Jessica Casanova, klaim utama itu bukan bagaimana menyingkirkan agama dari ruang publik, sebagaimana proyek sekularisasi awal. Namun yang paling penting adalah bagaimana proses interaksi antar ranah agama dengan ranah sekuler. Ranah sekuler itu kan politik, sains, ekonomi. Itu terjadi dalam kehidupan masyarakat modern.
Sehingga apa? Sehingga kemudian memungkinkan adanya bentuk-bentuk agama publik baru yang tidak membahayakan diferensiasi di dalam konteks kehidupan modern. Karena itu bagi Jessica Sanopa yang mesti dipahami adalah konsekuensi diferensiasi yang disebabkan oleh modernisasi terhadap sektor agama. Apakah agama dengan ruang sekuler itu akan membentuk relasi konflik, relasi integrasi dan sebagainya? Itu yang paling penting. Kalau di Indonesia itu kan sebagaimana yang telah disebutkan Cak Faiz yang di penjelasan Jessica Sanopa, di PTKIN terutama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu misalnya ruang sains dan ruang agama itu sudah dirumuskan dengan konsep integrasi interkoneksi. Nah, karena itu bagi Jessica Sanopa yang mesti dipahami lebih jauh oleh kita semua adalah konsekuensi diferensiasi yang disebabkan oleh proses modernisasi terhadap sektor agama. Sebab bisa saja relasi agama dengan yang sekuler mengambil bentuk konfliktual. Namun bisa juga dalam bentuk harmoni dan integrasi. Dalam konteks terakhir ini seharusnya pikiran kita diarahkan. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Yandi. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya, semuanya masuk, semuanya sudah dapat poinnya, dan saya kira itu sudah sangat bagus. Nanti saya berharap kelas C memperkuat ya. Saya kira memperkuat. Nanti dengan saya dialog saja. Materinya ini sudah masuk semua. Dan kelas B sudah bagus menjelaskan hampir semua poin-poin penting dari teori Jessica Casanova ya. Baik, selanjutnya kelas C 10 menit kelas C. Silakan untuk memperkuat penjelasan-penjelasan yang sebelumnya. Siapa kelas C? Halo, kelas C? Kelas C siapa? Kelompok saya, Kak. Oke, Sari Mustika ya? Iya, Kak. Siapa yang akan menjadi host, Mbak Sari Mustika? Mbak Nadia. Nadia, mana suara Nadia? Bersuara dong yuk, biar ketahuan. Mbak Nadia. Sari Mustika, Mbak Nadia dicolek dulu dong. Sepertinya Nadia keluar. Oke. Mbak Sari Mustika, ada yang lain yang bisa ini? Atau silahkan PPT-nya dikirim ke siapa yang bisa bantu? PPT udah di saya, Cak. Oke, di Dava ya. Oke, gimana kalau Dava yang menjadi ini aja, yang jadi host? Baik, Cak. Oke, silakan tadi kelas B dialihkan ke Mas Dava ya, hostnya. Silakan tadi kelas B siapa? Marwa? Tadi Dialihkan Arin. ke Mas Dava. Oke, Arin, Mbak Arin, hostnya dialihkan ke Mas Aksal Dava. Oke, silakan Mas Dava sudah host sekarang. Silakan presentasi, memperkuat. Oke, mulai ya. Kalau bisa jangan lebih 10 menit. Sudah terlihat belum, teman-teman? Sudah, Mas. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati dosen mata kuliah sosiologi, teori sosiologi, yakni Faiz, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Lailatul Fajriyah, perwakilan dari kelas C yang beranggotakan saya sendiri Lailatul Fajriyah, Sari Mustika, Nadia Amalia, dan Saida Naila Hajrani. Di sini akan membahas tentang baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya kepada presentator. Mana Sari Mustika? Saya ambil alih, Bapak. Silakan. Ke profil Mas Dafa. Klik aja di dalam itu akan bergeser sendiri, Mas Dafa. Iya, ini terlalu banyak ininya, animasinya. Sampai sini ya. Sebelumnya Mas Dafa. Maaf ya, mohon maaf, ini banyak banget animasinya. Nah, ya dah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai dengan profil Jos Casanova. Casanova lahir tahun 1962 di Amerika Serikat. Dia adalah seorang ahli dan pakar sosiologi agama di Amerika, yang riset dan fokus kajiannya lebih banyak ke agama, globalisasi, dan sekularisasi. Kedepannya kita akan lebih dekat dengan sekularisasi dalam bahasan kali ini, teman-teman. Selanjutnya, Casanova adalah seorang profesor dan senior fellow di Barclay Center for Religion di Georgetown University, Washington. Ia memperoleh gelar BA di bidang filsafat di Seminario Metropolitan Argentina, kemudian gelar MA, Master of Art di bidang teologi di University of Innsbruck, Austria, dan gelar MA juga dan PhD di bidang sosiologi di New School for Social Research, New York City. Bukunya yang kali ini akan kita bahas berjudul Public Religions in the Modern World, yang mana buku ini cukup populer dan diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, Arab, dan Turki. Nah, sebelumnya juga sudah dibahas oleh Pak Faiz ya di YouTube-nya sendiri dan bukunya juga terutama. Kemudian pada 2012 Casanova mendapat anugerah Theology Prize dari Salzburg Holzhausen University, Austria, sebagai pengakuan atas pencapaian seumur hidupnya di bidang teologi. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Moderator, silakan lanjutkan. Baik, setelah saya serahkan kepada Mbak Sari Mustika untuk melanjutkan penjelasannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang konteks lahirnya teori public relations. Yang pertama disebabkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Jos Casanova di 3 negara yang melihat peran publik dalam penerapan proses keagamaan, yaitu yang pertama negara Spanyol. Negara Spanyol di negara ini hasil yang ditemukan dari penelitian yang dilakukan adalah perubahan gereja negara yang berubah tanpa ada organisasi di dalamnya. Yang kedua, negara Polandia. Perubahan yang terjadi adalah gereja bangsa kaum terpandang berubah menjadi gereja masyarakat sipil. Yang ketiga, negara Brazil. Perubahan gereja oligarki yang berubah menjadi gereja rakyat. Yang kedua, penyebab kedua adalah ketidakpuasan Jos Casanova dari tesis sekularisasi yang dikemukakan lebih
yang dikemukakan lebih awal oleh pakar-pakar sains atau yang disebut dengan The Founding Fathers of Social Science, Auguste Comte, Karl Marx, Weber. Jas Casanova memiliki 3 alasan mengapa dia tidak puas dengan tesis sekularisasi. Di antaranya adalah yang pertama, Jas Casanova menganggap bahwa mereka tidak konsisten, yaitu pemikiran-pemikiran mereka yang tidak konsisten. Yang kedua, tesis sekularisasi tidak didukung oleh bukti-bukti dan temuan empiris. Yang ketiga, tesis sekularisasi mereka lebih banyak didasarkan pada imajinasi tentang dunia yang diinginkannya. Baik, saya serahkan kepada moderator Mbak Faji. Terima kasih Mbak Sarmustika. Baik, untuk selanjutnya disampaikan oleh Mbak Saida. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang asumsi dasar teori. Jose Casanova membangun 3 elemen sekularisasi, yakni yang pertama, terjadi sekularisasi ditandai dengan menurunnya kepercayaan dan praktek keagamaan dalam ranah sosial dan politik. Maksudnya di sini, sekularisasi yang terjadi itu dapat mengarah kepada keyakinan bahwa ketika masyarakat itu berkembang, khususnya melalui konteks modernisasi dan rasionalisasi, akan mengakibatkan agama kehilangan kekuasaannya di semua aspek kehidupan sosial dan politik. Yang kedua, meningkatnya diferensiasi struktur sosial yang berakibat pada pemisahan agama dari politik, ekonomi, sains, dan bidang yang lainnya. Yang ketiga, marginalisasi peran agama hanya dalam ruang privat. Sehingga Jose Casanova menyimpulkan dari ketiga elemen tesis itu yang terjadi saat ini menurutnya yang bisa dipertahankan dan terbukti hanya pada elemen kedua, yakni sekularisasi sebagai diferensiasi. Dari sinilah perjalanan teori public religion nantinya muncul. Selanjutnya, pandangan dari konteks lahirnya teori public religion yang mana telah melewati penelitiannya di 3 negara, Casanova memberikan pemaknaan baru tentang sekularisasi yang berbeda dengan ilmuwan sebelumnya. Lebih tepatnya, untuk mendefinisikan sekularisasi adalah diferensiasi, bukan privatisasi atau kemunduran agama. Selain itu, sekularisasi lebih bermakna sebagai diferensiasi, yakni pembedaan institusi agama dari ruang atau wilayah lainnya dalam masyarakat modern. Sehingga yang terjadi di dunia modern bukan privatisasi atau kemunduran, namun pembedaan. Sekularisasi sekedar sebagai diferensiasi yang menegaskan pembedaan suatu ruang sosial yang menyebabkan agama tidak lagi mendefinisikan semua realitas, termasuk di dalamnya ranah sekuler. Diferensiasi sosial membuat agama seolah memiliki ranah tersendiri dan tidak mengisolasikan diri pada ranah lainnya. Sehingga dalam konteks ini, Jose Casanova tidak melihat proses sekularisasi seperti itu tadi tidak berakibat pada isolasi agama dari ranah yang lainnya, kecuali pada proses diferensiasi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Saida. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Mbak Nadia. Kepadanya disiplin. Slide selanjutnya, Mas Dava. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan masuk kepada public religion Jose Casanova. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan apakah agama memang memerlukan diferensiasi di dunia modern. Jawabannya iya. Mengapa? Karena agama akan mengalami kemunduran seperti yang dijelaskan pada elemen sekularisasi pertama dan ketiga di awal tadi pada asumsi dasar jika menolak wujud dari diferensiasi itu sendiri. Kemudian ada 3 alasan yang membuat agama tetap relevan di dunia modern, teman-teman. Yang pertama adalah negara modern membutuhkan agama untuk menjaga kesatuan nasionalnya dan mendorong transformasi sosial. Yang kedua, tokoh dan elit agama melakukan reformasi atau pemahaman agamanya disesuaikan dengan tuntutan kekuasaan dan rasionalitas kehidupan modern.
Ketiga, bagaimana proses interaksi itu terjadi antara ranah sekuler dan ranah agama pada kehidupan masyarakat modern. Nah, dengan adanya relasi agama dan hal-hal yang sekuler, kemudian memungkinkan adanya bentuk-bentuk agama publik baru yang tidak membahayakan kehidupan modern. Selanjutnya, Mas Dafa. Sebelumnya Mas Dafa ada. Ya, itu. Oke. Dari pembahasan di atas kita dapat melihat bahwa titik yang perlu diperhatikan adalah adanya konsekuensi diferensiasi yang disebabkan oleh proses modernisasi terhadap sektor agama. Relasi antara agama dan yang sekuler bisa berbentuk relasi konfliktual, bisa juga berbentuk harmoni dan integrasi. Kedua hal ini yang harus secara bijak kita arahkan dan kita putuskan. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada Mbak Lai. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kami kelompok 7 kelas C sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Cak Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kelas C. Saya sudah cukup jelas ya dari kelas A tadi bagus, kelas C, kelas B tadi sudah ditambahi dengan baik dan diperkuat oleh kelas C ya. Saya kira sudah bagus. Ada yang masih belum paham kira-kira teman-teman sekalian? Mari kita dialog dulu ya. Saya mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saja yang mungkin ada yang belum dipahami teman-teman. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Ada di YouTube saya juga ada, di buku saya ada, dan tadi penjelasan teman-teman juga sudah bagus. Boleh on cam kamera, kita dialog yuk. Silakan on cam kamera dan kita dialog. Ya. Di UIN sedang padam sekarang, makanya tadi sempat saya keluar dari Zoom. Ini menggunakan tethering akhirnya. Saya nggak tahu suara saya jelas nggak di sana. Semoga masih jelas ya. Oke. Jelas. Baik, saya mau niru suaranya dia kok nggak bisa ya. Nggak bisa ditiru nih suaranya Nadia nih ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, ini sudah berusaha untuk lembut loh Nat, tapi kok nggak bisa ya, tetap aja begini Nadia. Kayaknya kamu perlu melakukan pelatihan ini nanti Nat ya. Oke, teman-teman sekalian, mari kita dialog dulu ya. Siapa tahu teman-teman mungkin ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ada yang perlu didiskusikan. Saya persilakan. Saya kira penjelasan 3 kelas tadi sudah jelas. Kan Mas Firman. Baik Cak. Sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas Cak. Halo. Jelas. Silakan. Tadi saya ingin sudah jelas. Ya. Tadi saya ingin menanyakan saja tadi dari ketiga tesis yang dikemukakan oleh Jose Casanova mengenai konsep diferensiasi, setelah itu privatisasi dan juga dan juga kan tadi ada 3 konsep itu Cak, dan 1 konsep itu yang yang tervalidasi. Tetapi waktu saya baca lagi, saya buka-buka di situsnya Pew Research dan juga saya baca di beberapa literatur dulu, tetapi itu mengatakan bahwa teori peminggiran agama atau marginalisasi agama itu memang valid begitu loh Cak. Seperti contohnya yang ada di Prancis seperti itu. Lalu itu kan ada konstitusi yang sengaja meminggirkan agama, di mana kita tidak boleh show off agama kita di publik, dan juga ada juga tadi juga menyebutkan Polandia. Waktu saya baca lagi dalam kasus Polandia ini kan termasuk privatisasi ya. Waktu masuk masa komunis, nah itu adanya agama seperti itu, maksudnya penunjukan agama secara umum. Dan juga teori asumsi yang selanjutnya adalah penurunan agama. Itu juga saya rasa itu valid begitu. Ketika kita melihat pada kasus di Ceko, di mana di Ceko setelah pemisahan Ceko dan Slovakia, pemerintah Ceko tidak lagi mengadopsi agama negara,
karena 40% dari rakyat Ceko tidak memeluk agama begitu, dan juga kasus ini sama di negara Baltik yakni di Estonia dan juga satu lagi di dua kasus itu. Jadi saya rasa untuk teori ini menurut saya apabila dikontekskan di tahun yang saya sebutkan dan juga tahun ini, rasanya dua tesis tersebut sangat valid begitu. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Oke. Ada pembicara yang mau menanggapi? Atau diserahkan ke saya? Oke, teman-teman sekalian, baik. Kalau tidak ada yang mau menanggapi, saya akan langsung tanggapi saja. Begini, jadi memang ada sekularisasi itu terjadi, ya. Itu yang harus dipahami. Baik Joshi Casanova maupun ilmuwan-ilmuwan sebelumnya yang dikritik oleh Joshi Casanova itu sama-sama meyakini bahwa terjadi sekularisasi. Oke, itu dulu yang harus diingat. Makanya Joshi Casanova di dalam buku saya golongkan dia termasuk ilmuwan yang sekuler sebenarnya. Ya, jadi Joshi Casanova maupun Weibe maupun Auguste Comte, apalagi Auguste Comte ya, dan yang lain-lain itu sama-sama mempercayai adanya sekularisasi. Itu penting. Tetapi konsep-konsep sekularisasi yang dimiliki oleh mereka satu sama lain itu berbeda, gitu ya. Nah, ukurannya apa? Ukurannya satu adalah agama declining. Jadi agama itu di ruang publik sudah tidak ada, dia declining ke ruang-ruang pribadi-pribadi di rumah masing-masing. Itu namanya sekularisasi yang tesis yang pertama. Tesis yang kedua, sekularisasi adalah proses diferensiasi. Sekularisasi sebagai pembedaan. Nah, yang ketiga adalah proses sekularisasi sebagai privatisasi, ya, privatisasi. Jadi yang pertama itu penurunan kegiatan keagamaan dari ruang publik ke ruang privat, jadi declining, berkurang kegiatan publiknya ke privat. Yang kedua itu ada diferensiasi, yang ketiga itu privatisasi. Nah, ini terjadi di Eropa katanya gitu ya. Tetapi di penelitian Joshi Casanova yang dia riset di Spanyol, riset nanti di Amerika, juga di Brasil, itu membuktikan bahwa yang terjadi hanya sekularisasi yang kedua, yaitu sekularisasi sebagai diferensiasi. Bahwa di ruang publik itu masih terjadi namanya kegiatan-kegiatan keagamaan. Gereja masih berdiri di sana sini. Gereja juga masih melakukan peribadatan. Gereja juga masih melakukan pelayanan-pelayanan. Dan dominasi kelompok-kelompok keagamaan di Eropa maupun di Amerika tumbuh. Kasus yang paling konkret yang diteliti adalah Amerika misalnya. Amerika itu sekuler, memang sekuler, tetapi setelah disekulerkan justru tumbuh denominasi di ruang publik, ya. Nah, denominasi keagamaan ini artinya tumbuh kelompok-kelompok keagamaan yang tidak terikat dengan negara karena negara tidak mengurusi. Justru itulah kemudian yang menunjukkan bukti bahwa agama tidak declining, gitu ya. Agama tidak berkurang karena dan tidak declining dari publik ke privat. Tidak bergeser dari urusan publik ke urusan privat. Justru hanya diferensiasi itu yang terjadi. Nah, apakah kemudian dengan pertanyaan Mas Firman tadi banyak kemudian statistik misalnya yang mengatakan bahwa di sana begini turun keagamaan, itu tinggal dilihat nanti pola-pola keberagaman yang dilihat apakah pola-pola keberagaman negara. Kalau pola-pola keberagaman negara itu hampir semua declining. Ini ukurannya bukan keterlibatan agama dengan negara. Ini adalah ukurannya bahwa agama itu tidak hanya di ranah privat, di ranah publik pun hidup dia, gitu.
Kalau ukurannya adalah agama tidak terlibat dalam konteks negara, maka iya, itu juga terbukti seperti yang dikatakan Mas Firman tadi itu. Tapi juga tidak terbukti bahwa declining dia ke ranah privat. Buktinya di Amerika Serikat sekarang keagamaan meningkat, bahkan sekarang mengarah ke ranah politik kan. Ini kalau Amerika tidak mengurus relasi seperti yang diingatkan Jessica Casanova, Amerika ini bahaya nih besok nih. Karena sejak munculnya Trump, kemudian agama, kemudian relasinya dengan politik menjadi sangat kental belakangan ini kan, sehingga muncul populisme Christianity di Amerika Serikat sejak Trump muncul menjadi presiden. Itu kalau tidak dipikirkan secara matang, relasi yang seperti diingatkan oleh Jessica Casanova itu bisa bahaya itu, gitu. Itu bisa bahaya. Jadi Mas Firman mungkin dengan ukuran lain gitu ya, ukuran-ukuran yang berbeda. Tapi kalau menggunakan 3 ukurannya Jessica Casanova di dalam risetnya, itu tidak demikian. Lalu nanti diperjelas agama publik ini, nanti diperjelas Mas Firman, tidak dalam konteks hanya agama gerejawi, tidak hanya dalam konteks agama seperti Islam, tidak hanya dalam konteks agama seperti ini, agama praktek-praktek religiositas keagamaan lain, seperti praktek-praktek healing, spiritualitas itu masuk dalam agama. Sekarang misalnya praktek-praktek spiritualitas di Eropa itu tumbuh besar loh Mas Firman. Ya. Kemudian gedung-gedung yang kosong oleh umat Islam dibeli itu menjadi masjid. Ini baru 2 hari lalu pengurus NU Brussels itu sudah membeli 1 gedung untuk jadi masjid. Itu kan menumbuhnya agama. Migrasi dari Timur Tengah seperti Aljazair ke Perancis itu juga menumbuhkan kontestasi dan pembicaraan agama di sana gitu. Jadi tinggal nanti ukurannya Mas Firman. Kalau diukur di dalam konteks bahwa diukur dengan statistik negara, bisa jadi apa yang dikatakan Mas Firman itu benar. Karena sekarang di Eropa memang seperti kata Jessica Casanova, memang pada akhirnya sudah harusnya jalan agama itu terpisah. Sudah harusnya jalan agama itu diferensiasi, sebab kalau tidak justru agama tersingkir sedemikian rupa gitu. Hanya saja proses sekularisasi di Eropa maupun di Amerika itu berbeda. Proses sekularisasi di Eropa itu dimulai kan dengan karena dominasi agama dalam memerintah menjadi negara di Eropa itu, yang kemudian menimbulkan peperangan luar biasa, konflik luar biasa tahunan antara Protestan dan Katolik, bahkan sampai pada Crusade, yaitu perang salib. Setelah itu baru direformasi. Tapi kalau di Amerika enggak, di Amerika bukan disebabkan itu. Pemisahan di Amerika itu disebabkan karena proses pemikiran liberal, di mana negara dicabut tidak boleh mengikut campur di dalam urusan keagamaan. Tetapi dengan tidak terlibatnya negara dalam urusan agama, agama justru memainkan peran publiknya yang tumbuh sedemikian rupa. Pelayanan-pelayanan keagamaan, bahkan orang-orang kaya menyumbang besar terhadap gereja di dalam keagamaannya, itu luar biasa. Bergantung ukurannya, mau diukur dari mana gitu ya. Kalau diukur dalam konteks keterlibatan negara, itu saya kira iya, seperti Mas Firman katakan tadi. Tetapi kalau diukur dalam praktek keberagaman publik, ingat ya, praktek keberagaman publik bentuknya tidak hanya seperti di kita, bayangan kita seperti sholat, bayangan kita seperti gereja, enggak. Misalnya proses penjualan buku keagamaan meningkat luar biasa. Proses pelayanan pengobatan di gereja-gereja juga meningkat luar biasa. Proses peran-peran keagamaan, proses-proses healing, proses-proses spiritualisasi melalui sistem-sistem penyiaran itu juga terjadi di sana. Bahkan pada praktek perdukunan itu juga kan praktek religiositas di Afrika misalnya itu dan Brazil itu juga dibuktikan meningkat gitu. Nah, itu yang menunjukkan, nanti baca buku aslinya Jessica Casanova ya. Data-data yang dia suguhkan berapa persen keterlibatan dari populasi negara misalnya di Spanyol terhadap praktek keagamaan publik gitu. Itu Mas Firman ya. Baik, Cak, terima kasih. Oke. Baik, silakan ada yang lain teman-teman sekalian. Ada yang tidak dipahami dari teori ini mungkin? Silakan Mainda. Saya melihat
definisi sekularisme diferensiatif Casanova ini mirip bahkan sama ya dengan sekularisme di negara Turki, terutama di era sekarang, Cak, di era Presiden Erdogan ya. Erdogan ini kan mencoba untuk menafsirkan kembali apa itu sekularisme, berbeda dengan Kemalisme ya, atau paham sekularisme yang dikemukakan oleh Mustafa Kemal waktu itu, yang apa ya, beliau itu secara rigid memisahkan agama dengan negara, bahkan melarang keras ekspresi keagamaan di ruang publik. Kalau Erdogan ini kan lebih apa ya, lebih luas gitu. Beliau mengatakan bahwa hanya negara yang bisa menjadi sekuler, bukan individu. Mungkin bisa kita lihat sekarang di Turki itu agama bisa tampil bebas di ruang publik, meskipun dalam urusan politik Turki ya sekuler, agama tidak ikut campur dalam urusan agama gitu, Cak. Nah, bagaimana tanggapan Cak Faiz mengenai pandangan saya ini, Cak? Terima kasih. Ya, yang pertama yang harus diingat, Anda harus lihat ideologi partai yang berkembang di Turki. Erdogan itu partai KAP, itu kalau di sini itu mirip dengan teman-teman PKS, relasinya dengan Ikhwan di Mesir. Itu Anda harus tahu itu, sehingga relasi ideologis yang seperti ini itu Anda dapat memahami rezim siapa yang sedang berkuasa dengan ideologi apa, itu ya. Jadi itu yang harus dipahami. Erdogan sekarang itu memang di sana memang muncul memang praktek-praktek keberagaman publik, meski sebenarnya Anda kalau meneliti lebih jauh, masyarakat Turki itu tidak juga terlalu religius, nggak terlalu religius mereka itu. Kalau dilihat lebih jauh, Anda coba baca suatu catatan penting yang baru terbit 3 minggu yang lalu, catatan hitam Turki, itu judulnya, ditulis oleh dosen UIN, dosen visum Mas BJ, yang baru pulang dari Turki. Dia kuliah tahunan di Turki dan baru menulis buku catatan hitam Turki. Itu bisa Anda pelajari lebih jauh. Bahkan dia adalah orang yang bahkan sebelum berangkat ke Turki itu sudah mempelajari Orhan Pamuk. Orhan Pamuk ini adalah seorang novelis Turki yang mendapatkan Nobel sastra di dunia, dan itu luar biasa. Anda bisa membaca buku itu, bagaimana misalnya di sana praktek-praktek keberagaman publik dan beberapa proses-prosesi politik di dalamnya juga berkembang sedemikian rupa. Judul bukunya catatan hitam Turki. Tapi itu menarik untuk dibaca, untuk dikaji secara ilmu sosial ya. Kalau misalnya itu dijadikan, misalnya teori Jessica Casanova ini dijadikan semacam perspektif untuk melihat Turki, bisa jadi demikian sebagaimana yang disampaikan Mbak Indah tadi. Dan itu nanti membacanya itu tidak lepas dari kuasa rezim yang sedang berkuasa sekarang kan. Itu nanti berjalin kelindan dengan itu, Mbak Indah. Dan saya kira bisa aja. Asalkan nanti misalnya Mbak Indah mau nulis itu di tugas akhir, asalkan memberikan data-data bagus, itu juga keren. Saya kira nggak apa-apa. Jadikan perspektif Jessica Casanova untuk melihat Turki itu bagus juga. Silahkan aja. Dan itu bagus kalau Mbak Indah bisa menghasilkan data-data yang bagus di dalam melihat Turki sekarang ya. Oke, saya kira itu Mbak Indah. Baik, Cak, terima kasih tanggapannya. Ada yang lain teman-teman sekalian? Saya, Cak, izin bertanya. Silakan, Nat. Mungkin ini saya temukan sebuah kalimat di buku ya, Cak, bukunya Cak Faiz. Ada kalimat seperti ini. Agama di Amerika Serikat mengalami kebangkitan dalam bentuk denominasi yang menghindari kekuasaan absolutisme itu. Nah, yang saya pertanyakan dalam segi historis, kebangkitan agama yang dimaksud di Amerika ini bagaimana, Cak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, kebangkitan agama itu bahwa selama ini kan setelah peperangan Eropa itu harus diakui bahwa agama itu redup di dalam konteks praktek publiknya, tapi belakangan gitu ya. Belakangan sebenarnya kalau lihat sejarah lebih jauh ya, Amerika itu juga dulu tidak memisahkan agama dengan negaranya.
Bahkan karena agama Kristen itu menjadi agama resmi pada waktu itu, sehingga dia mengeluarkan anggaran APBN-nya untuk menggaji para pastor yang melayani di gereja-gereja. Namun setelah muncul liberalisme, kemudian dijadikan pemisahan antara agama dan negara. Justru agama setelah dilepas oleh negara, dia bisa berjuang dan menunjukkan dirinya sendiri di ruang publik. Dia bisa survive, dia bisa meningkatkan praktek keberagaman di ruang publik, dia bisa meningkatkan semacam pelayanan gerejawi di ruang publik. Bahkan agama dari bermacam-macam suku, bermacam-macam pendatang juga tumbuh di sana. Jadi teman-teman yang datang dari Timur Tengah itu diterima misalnya oleh Presiden Barack Obama, kemarin diterima juga oleh Joe Biden dan sebagainya. Itu kan menunjukkan kebangkitan agama publik gitu. Bentuk dominasi itu begini. Jadi akhirnya yang selama ini ditekan satu paham oleh negara, tapi setelah dilepas oleh negara, dia paham-paham keagamaan itu berkembang sedemikian rupa. Ya. Gereja-gereja tumbuh dengan paham mereka sendiri atas agamanya. Sistem aliran gereja di Amerika tumbuh sedemikian rupa. Nanti ini semua memancar pada apa yang disebut dengan civil religion yang kita bahas kemarin. Itu kan konteksnya Amerika. Nggak mungkin ada civil religion itu tanpa ada kebangkitan dan praktek keagamaan publik di Amerika. Itu kata Berger itu. Iya, kemarin ya, yang sudah kita bahas mengenai hal itu. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau ditanya bentuk kebangkitan agama, itu nanti bisa muncul orang juga sudah tidak risih lagi berhijab di ruang publik, orang juga sudah tidak risih lagi sholat dan mempraktekkan keagamaannya di mana-mana, orang tidak risih lagi mendeklarasikan dia sebagai agama apa gitu. Itu sudah menunjukkan meski negara tidak mengaturnya. Justru nanti ini ketika agama dilepas oleh negara dalam konteks Amerika, agama itu justru memainkan peran pentingnya dalam ruang publik. Dan itu kebangkitan yang luar biasa. Itu yang dimaksudnya. Berarti agama di Amerika masuk dalam ruang publik dalam konteks masuk ke ranah politik juga begitu, Cak? Atau bagaimana, Cak? Ketika itu? Iya. Kalau dulu enggak ya. Jadi ini agama gini. Ini kan diferensiasi. Jadi agama, politik, publik itu kan tidak harus bermakna politik ya. Jadi nanti gini, ketika menggunakan perspektif Jose Casanova bahwa sekularisasi is diferensiasi, bahwa sekularisasi itu adalah diferensiasi, maka dia memang agama itu jelas terpisah. Oh, ini agama, ini politik, ini ekonomi, itu jelas terpisah. Tetapi di dalam konteks agama sendiri, dia kemudian mampu memainkan peran-perannya di dalam ranah-ranah yang dia terpisah-pisah tadi itu, gitu ya. Maka belakangan sering saya bilang bahwa agama kemudian mencoba hadir kembali di dalam ruang publik, mewarnai kembali ruang-ruang sekularisasi seperti ekonomi dan politik. Dan itu juga terjadi di Amerika pasca Trump ya, pasca Trump. Itu juga terjadi. Ada kelompok-kelompok keagamaan yang memilih berdasarkan agama misalnya. Kelompok-kelompok keagamaan yang memilih calon presiden karena afiliasi gereja. Itu juga ada. Meski tetap di dalam prakteknya dia tidak disahkan negara gitu. Tidak diakui oleh negara. Tidak disahkan dan dibiayai, didanai oleh negara, oleh APBN kira-kira begitu, enggak. Tapi justru dengan dilepasnya itu di Amerika itu justru memainkan perannya, memainkan peran publik. Artinya dia gini, kan kalau sekularisasi dalam arti declining seperti Eropa, maka kamu tuh pakai kerudung saja nggak boleh tuh di ruang publik. Seperti kasus yang terjadi di Perancis misalnya, dengan nilai-nilai sekularisasi yang kuat. Sholat di ruang publik saja, apalagi sholat di ruang publik gitu. Itu nggak boleh itu karena itu urusan pribadimu. Tapi tidak di Amerika, ya. Tidak di Amerika. Di Amerika itu sering ilmuwan itu menyebut exceptionalisms, American exceptionalisms, kayak Amerika yang pengecualian dari negara-negara Eropa lain, dari negara-negara seperti Eropa dan yang lainnya gitu. Itu yang terjadi nih. Jadi dia bisa nanti identifikasi Jose Casanova bahwa ada gereja-gereja juga yang memutuskan memilih pemimpin-pemimpin tertentu karena kedekatan relasional dia dengan jamaah gerejanya juga ada. Itu kan menunjukkan bahwa
dia berperan dalam konteks ranah publik. Ya. Tetapi ingat ya, kalau sudah diferensiasi tetap berbeda. Meski dia memainkan ranah di bidang itu, kata agama juga berbeda dengan politik, agama berbeda dengan sains. Justru itu tadi ya, relasinya harus dipikirkan, sebab kalau enggak bisa terjadi konflik. Di Amerika ini bahaya juga nih kalau misalnya pasca Trump ini tidak dipikirkan kembali relasi agama dengan politik, relasi agama dengan ekonomi. Sebab pasca Trump itu ketika memanfaatkan politik-politik populis, itu juga memanfaatkan sistem keberagamaan di dalam electoral vote di Amerika Serikat. Gitu Nat. Baik, Cak, terima kasih. Sama-sama. Nanti coba saya akan, kalau ada waktu nanti saya kirim bukunya Jose Casanova asli. Saya kira juga bisa di-download di Libgyn ya teman-teman. Buku asli Jose Casanova belum ada terjemahan dalam bahasa Indonesia memang. Saya belum menemukan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam versi bahasa Inggris Anda bisa download di Libgyn dengan bisa itu Jose Casanova yang judulnya tadi Public Religion ya. Data di sana sangat kuat sekali Jose Casanova menggambarkannya. Oke, baik, ada yang lain teman-teman sekalian? Cukup ya? Saya izin bertanya, Cak. Kenapa? Masih ada waktu? Silakan. Mungkin ini mungkin langsung ke poinnya saja, Cak. Sebenarnya saya sudah alhamdulillah sudah bisa memahami apa yang oleh Jose Casanova ini. Saya juga sangat setuju bahwa agama itu tidak dapat dipisahkan dari ruang publik. Itu saya sangat setuju karena bahkan hubungan agama dengan ilmu pun juga kalau kita melihat dari Kunto Wijoyo tadi tidak bisa dipisahkan juga. Ini Cak, saya yang tanyakan mungkin agak sedikit keluar dari materi tapi masih ada hubungannya terkait apa itu kan berhubungan dengan agama ya, Cak. Nah, apakah mungkin ketika kita nanti dalam riset itu ketika misalnya kejadian-kejadian yang tidak empiris itu kita masukkan tuh apakah masih tetap dikatakan sebagai sosiologi agama? Karena kan kalau melihat definisi dari sosiologi agama kan harus melihat fenomena dijelaskan secara empiris, Cak. Misalnya seperti mukjizat, kalau dalam agama kita percaya. Nah itu kan misalnya aja mukjizat dari Nabi Ibrahim yang tidak bisa terbakar itu kan seperti hukum kausalitas tidak ada di situ, api tidak panas seperti itu, Cak. Apakah itu nanti bisa tetap dikatakan sosiologi? Begini, seperti yang saya bilang tadi, lihat setiap proses kepercayaan itu pengaruhnya pada aspek sosial. Oke. Jadi kamu boleh menjelaskan dalam aspek sosiologi agama, boleh menjelaskan tentang kisah Musa dan bagaimana misalnya dampak sosiologisnya atas kepercayaan itu, bagaimana penerjemahan sosiologisnya atas kepercayaan itu juga bisa. Jadi tetap bisa menggunakan ilmu sosial. Seperti bahkan Tuhan pun seperti yang saya bilang ketika ketemu Tuhan pun itu empiris. Ada di mana? Ada di masyarakat yang mempercayainya. Apa buktinya? Ada praktek-praktek penyembahan pada Tuhan di sana. Itu kan bisa kamu jelaskan secara sosiologis, ya kan? Jadi mitos, cerita, kisah itu juga bisa bahkan menjadi seperti tadi di Kunto itu bisa menjadi metode yang bekerja secara sosiologis. Misalnya contoh begini, mitos tentang hutan larangan, ya, mitos tentang hutan larangan. Kalau masuk ke sana itu bahaya, ada ininya, ada itunya. Nah, proses mitologi itu kan dampak sosiologisnya apa? Orang tidak sembarangan menebang pohon, orang tidak sembarangan mencuri pohon-pohon yang besar-besar dan bagus sehingga merusak ekosistem, kan begitu. Itu dampak sosiologisnya. Jadi tetap bisa Mas Fajar ya dijelaskan sedemikian rupa di dalam proses sosiologis. Tinggal dilihat orang-orang yang mempercayainya seperti apa dampak kepercayaan itu, apa pemaknaan orang yang percaya dengan itu. Kan ada juga sosiologi pengetahuan. Ya, Anda juga bisa menggunakan sosiologi pengetahuan untuk analisis dan melihat proses-proses kepercayaan yang demikian. Saya kira itu, Mas Fajar. Baik, Ibnu Akil, silahkan.
Nggih, Cak. Izin bertanya, Cak. Ya. Mengenai modernisasi. Nah, sebenarnya apa peran yang membatasi modernisasi terkait melihat kasus penodaan agama-agama seperti di negara kita sendiri? Terkait apa yang membatasi peran modernisasi dari negara itu di ranah publik? Kan kita sudah melihat banyak masalah agama itu sudah dikaitkan mudahnya dengan politik, dengan apalah segitu. Nah, apakah juga di Indonesia itu ada peran seperti tadi sekularisme gitu? Terima kasih, Cak. Saya agak bingung menjawabnya ya, karena saya titik berangkat pertanyaannya saya belum paham gitu ya. Tetapi kalau ditanya apakah di Indonesia ada sekularisasi, sekularisasi dalam arti diferensiasi ya ada, sebagaimana definisi Jessica Casanova jelas itu ya. Sekularisasi dalam arti diferensiasi terjadi. Buktinya apa? Buktinya Anda ada di jurusan sosiologi agama, ada satunya nanti jurusan sosial humaniora, ada lagi jurusan fakultas syariah itu di situ, ada juga sains dan teknologi, itu kan proses diferensiasi. Hanya saja UIN sudah merumuskan relasinya gimana, ya integrasi interkoneksi itu saja. Jadi sudah ada itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekularisasi itu definisinya sekali lagi teman-teman tidak hanya soal pemisahan negara dengan agama, tapi juga publik privat gitu ya. Tapi juga soal declining praktek ruang publik dengan ruang privat. Ada juga sekularisasi. Jadi seperti Jessica Casanova Indonesia, jadi itu diferensiasi. Ya, keilmuan saja juga terjadi pengkotak-kotakan juga ini, meski kemudian dihubungkan dengan integrasi interkoneksi. Tetapi apakah dalam konteks integrasi interkoneksi setiap ilmu tidak bisa dibedakan? Bisa, sangat bisa gitu, bisa. Jadi keseharian kita ini sebenarnya sudah sekuler, itu sekuler dalam arti diferensiasi ya, bukan sekuler dalam arti declining dalam praktek keagamaan publik, keagamaan privat, bukan pengertian itu, sebab itu tidak terbukti. Pemisahan departemen agama dengan departemen pendidikan dengan departemen ekonomi saja itu juga menunjukkan sekularisasi dalam arti diferensiasi gitu Mas, saya kira. Oke, masih ada yang lain? Cukup? Ini gimana maksudnya? Berarti sekularisme bisa mengakibatkan orang oportunis saja. Gimana itu maksudnya? Saya paham. Silahkan Mbak Fatin untuk menjelaskan. Gimana Mbak Fatin? Halo. Ya, kedengeran enggak suara saya? Kedengeran sudah. Ini berarti. Halo. Iya, kedengeran. Gimana? Bisa saja menimbulkan orang-orang oportunis sendiri itu kan orang-orang yang ibaratnya kayak mementingkan diri sendiri gitu, memanfaatkan dunia itu untuk diri sendiri gitu, Cak. Mementingkan diri sendiri? Iya, kalau orang oportunis itu kan orang-orang yang memanfaatkan keuntungan itu untuk dirinya sendiri gitu kan. Nah, dari adanya pemisahan agama terhadap ruang publik atau mungkin dari adanya agama dengan politik itu kan berarti ada keuntungan gitu dari orang-orang politik itu sendiri. Keuntungannya misalnya apa? Mungkin ya itu yang kayak tadi Pak Cak Faiz bilang nggak
terlalu nggak pakai norma-norma atau nggak ada aturan dasarnya gitu, nggak memakai itu. Mereka hanya mementingkan apa yang mereka mau gitu. Oke. Soal apakah sekularisme bisa menghadirkan oportunisme, saya belum jawab sampai sekarang ya, Fatin ya. Saya belum paham angle persoalannya. Nanti saya kira saya bisa, mungkin akan saya hutang untuk jawab, meski saya harus paham dulu titik pertanyaannya. Saya belum mengerti sepenuhnya ya angle pertanyaannya. Sekularisme dengan oportunisme itu belum mengerti saya. Tetapi kalau ditanya nanti apakah itu ada kaitannya dengan politik, bisa saja dimanfaatkan, itu juga bisa, dan itu terjadi di dalam konteks sekarang kan. Banyak juga pemanfaatan politik atas nama agama juga iya gitu, dan itu terjadi, dan itulah yang disebut nanti populisme agama ya oleh Fedi Hadis. Anda nanti cari buku Fedi Hadis tentang Islam and Populism in Indonesia, saya kira sudah ada terjemahannya dalam bentuk bahasa Indonesia, Anda bisa cari itu. Saya kira itu ya teman-teman. Sudah ada beberapa yang direct sebenarnya, sudahlah gitu. Gak jadi soal. Oke, ini ya. Mari kita akhiri kelas kita ya. Anda kalau belum paham nanti saya kirimi bukunya Jose Casanova. Anda bisa membaca buku saya juga. Silakan Anda nonton di YouTube saya juga. Silakan, sudah saya jelasin sedemikian rupa. Dan terima kasih presentasi hari ini bagus-bagus. Saya senang sekali dengan presentasi hari ini. Kelas C, kelas B, dan kelas A, saya senang sekali dengan presentasi Anda hari ini. Semoga kelas besok lebih semangat. Saya kira besok akan lebih dibuktikan ya bagaimana proses diferensiasi itu dalam konteks ranah publik oleh work-life proof, dan nanti dibuktikan secara total dengan data-data yang sangat kuat, misalnya oleh Brian Esterner dengan pasca sekularisme. Oke, Anda silakan baca di buku saya itu gimana data-datanya di situ. Dan di buku-buku itu, di buku saya itu juga sudah ada beberapa referensi. Lihat aja daftar pustaka, itu nanti bisa Anda cek dan rujuk semua pernyataan-pernyataan tadi. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu nanti minggu depan. Berharap teman-teman semuanya sehat dan masih tetap semangat ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Ca. Terima kasih, Ca. Terima kasih, Ca. Terima kasih, Ca. Langsung, Ca. Ya.